Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks keterampilan dasar mengajar saya. Tapi sebelum itu, saya akan memperlihatkan video keterampilan dasar mengajar saya. Keterampilan dasar mengajar. Di sini saya membuka pelajaran dengan salam. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang biasa bikin doanya? Iya, yang bikin doanya. Teman-teman, kita berdoa. Sehat, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dari mulai. Di sini saya memberitahukan siswa. Dan sebelum masuk dalam pembelajaran, di sini saya mengabsen siswanya satu persatu. Siswa satu persatu sebelum masuk di pembelajaran. Di sini saya menjelaskan tentang materi saya, yaitu hak dan kewajiban. Menjelaskan tentang materi hak dan kewajiban di sekolah. Di sini saya mengajar siswa Karena di sini murid-muridnya sudah mulai bosan. Di sini saya memberikan ice breaking sebelum lanjut ke dalam pembelajaran. Satu, dua, tiga. di sini saya mulai bertanya kepada siswa dari penjelasan yang tadi. Setelah melakukan ice breaking, saya menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban. Setelah itu, saya bertanya kepada siswa tentang hak dan kewajiban. Setelah saya memberikan materi dan bertanya kepada siswa, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk menulis contoh hak dan kewajiban di sekolah di papan tulis. Dua dan tiga, siapa yang maju? Di sini saya membagi
tugas, membagi kelompok untuk mengerjakan tugas kepada siswa, membagi kelompok kecil untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. untuk mengerjakannya. Di sini sambil menunggu siswa mengumpulkan tugasnya, saya di sini sambil berkeliling untuk menanyakan apakah ada yang sulit atau ada siswa yang ingin bertanya tentang tugas ini. Setelah semuanya mengumpulkan tugas dan waktu juga kurang tidak cukup, di sini saya menutup pembelajaran di sini tanpa melakukan rangkuman atau kesimpulan dari materi yang mereka kerjakan. Pembelajaran dengan salam. Itulah tadi video keterampilan dasar mengajar saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks penguatan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada apresiasi. Di sini ada pertama membuka pembelajaran. Di sini ada apresiasi. Di sini saya menanyakan aturan di rumah dan di sekolah. Kekurangannya belum semua siswa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Menjelaskan pentingnya Terus dan kewajiban. ada relevansi. Di sini saya menjelaskan pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, contoh yang saya berikan masih sangat sedikit. Kompetensi. Terus ada capaian kompetensi. Di sini saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kekurangannya di sini saya belum menuliskannya di papan tulis. Keterampilan bertanya. Pertama ada keterampilan. Terus ada keterampilan bertanya. Pertama ada pertanyaan dasar. Di sini saya memberikan pertanyaan sederhana seperti apa yang dimaksud dengan hak untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Kekurangannya di sini beberapa siswa menjawab secara bersamaan. Terus ada juga beberapa siswa yang belum menjawab karena masih ragu atas jawabannya. Terus ada pertanyaan lanjutan. Di sini saya mengembangkan pertanyaan menjadi lebih mendalam, misalnya dengan meminta siswa menjelaskan akibat jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini juga kepada seluruh siswa sehingga yang membantu melihat kemampuan berpikir siswa. Terus kekurangannya itu pertanyaan lanjutan belum banyak diberikan kepada seluruh siswa sehingga hanya menjawab hanya siswa yang aktif. Terus ada penekanan pada poin penting. Terus di sini ada pertanyaan lanjutan di mana saya mengembangkan pertanyaan menjadi lebih mendalam, misalnya dengan meminta siswa menjelaskan akibat jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya. Di sini ada menjelaskan kejelasan bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kekurangannya volume suara yang kadang tidak stabil saat kelas mulai gaduh.
Terus ada contoh ilustrasi. Di sini saya memberikan contoh konkret seperti hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban. Gaduh suara saya mulai terendam oleh suara Mendapatkan pendidikan dan kewajiban mematuhi tata tertib sekolah. Contohnya, contoh ini dekat dengan kehidupan siswa sehingga mudah dipahami. Terus ilustrasi kekurangannya, ilustrasi yang saya berikan ini masih terbatas pada hanya lingkungan sekolah dan belum banyak menyinggung lingkungan masyarakat. Terus ada penekanan pada poin-poin penting. Di sini saya menekankan bahwa hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar membantu siswa memahami inti materi. Kekurangannya, saya belum menggunakan variasi tulisan seperti garis bawah untuk menandai poin-poin penting pada papan tulis. Terus di sini ada penguatan. Pertama ada penguatan verbal. Di sini saya memberikan pujian seperti bagus, pintar kepada siswa yang berpartisipasi aktif. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kekurangannya, di sini saya hanya menggunakan kata pujian yang itu terus sehingga cenderung monoton dan berulang-ulang. Terus ada penguatan nonverbal. Di sini saya memberikan senyum dan perhatian saat siswa maju atau menjawab. Kekurangannya, jarang memberikan simbol penguatan lain seperti acungan jempol atau tepuk tangan khusus. Terus ada mengadakan variasi. Di sini variasi suara. Saya menggunakan intonasi yang ceria dan mengajak siswa bernyanyi bersama. Tetapi kekurangannya saat siswa gaduh, variasi suara kurang mampu mengontrol suasana kelas. Terus ada variasi metode. Selain ceramah, saya juga menggunakan diskusi kelompok kecil untuk membahas contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, kegiatan pembelajaran masih lebih banyak didominasi penjelasan guru dibanding dengan aktivitas siswa. Terus ada variasi media. Guru memanfaatkan papan tulis untuk menuliskan contoh-contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kekurangannya, media pembelajaran masih terbatas dan belum menggunakan alat bantu yang lebih menarik. Terus ada mengelola kelas. Di sini pengaturan tempat duduk. Di sini saya mengatur tempat duduk secara berkelompok saat diskusi sehingga memudahkan siswa bekerja sama. Kekurangannya, proses pengaturan ulang ini memerlukan waktu cukup lama karena ada beberapa siswa yang tidak mau satu kelompok sehingga mengurangi waktu belajar. Terus ada pengendalian perilaku siswa. Di sini saya bersikap sabar dan tidak emosional menghadapi anak-anak yang aktif. Tetapi kekurangannya, strategi untuk mendiamkan kelas yang gaduh kurang efektif sehingga masih banyak siswa yang berbicara di belakang. Terus ada manajemen waktu. Di sini saya membagi waktu antara penjelasan, diskusi, dan diskusi dengan cukup baik sehingga materi dapat disampaikan sesuai rencana. Kekurangannya, tetapi pengelolaan waktu yang saya lakukan itu kurang optimal sehingga ada beberapa yang belum terlaksana. Terus ada membimbing diskusi. Saya memberikan arahan diskusi, petunjuk mengenai tugas diskusi dan tujuan yang harus dicapai setiap kelompok. Terus kekurangannya, penjelasan aturan diskusi belum disertai contoh dan hasil yang diharapkan. Terus membimbing jalannya diskusi. Di sini saya berkeliling untuk memantau dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Tetapi kekurangannya, ada beberapa siswa yang terus bergantung pada guru sehingga dia tidak terus berusaha sendiri. Terus ada menyimpulkan hasil diskusi. Di sini saya tidak melakukan menyimpulkan hasil diskusi karena waktu yang kurang banyak atau tidak cukup. Di sini ada pendekatan individual. Di sini saya mendekati siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan penjelasan tambahan. Tetapi
Kekurangannya, perhatian lebih sering tertuju pada siswa yang aktif bertanya. Terus ada membimbing, perhatian ke seluruh pemberian bimbingan. Terus ada Di sini saya memberikan arahan langsung ketika siswa kurang memahami materi. Tetapi kekurangannya, waktu yang terbatas karena harus membagi perhatian ke seluruh siswa. Terus ada umpan balik, guru memberikan koreksi langsung pada pekerjaan siswa sehingga kesalahan cepat diketahui. Kekurangannya di sini umpan balik masih sebatas benar atau salah, terus belum banyak penjelasan yang diberikan dan belum banyak contoh seperti kesalahannya di mana. Terus ada menutup pembelajaran, refleksi. Saya mengajukan pertanyaan singkat untuk mengetahui pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban yang telah dipelajari. Kekurangannya di sini partisipasi siswa dalam refleksi masih terbatas pada beberapa orang saja. Terus rangkuman, di sini saya menyimpulkan inti materi bahwa setiap hak harus diimbangi dengan pelaksanaan. Kekurangannya, tidak banyak siswa yang terlibat untuk merangkum poin-poin pembelajaran secara mandiri. Terus tindak lanjut, di sini saya tidak melakukannya karena waktu juga yang tidak cukup. Di sini saya tidak memberikan pekerjaan rumah atau menginformasikan topik yang akan dilaksanakan karena juga di sini pas itu waktu yang sudah terbatas, mereka sudah ingin istirahat, sudah waktu istirahat. Oke, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itulah tadi penjelasan matriks dari keterampilan dasar mengajar.